Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Ruda TPM. Berjumpa kembali dengan Ruda TPM di kota Tangerang Selatan kali ini teman-teman. Tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 11.45. Nah, Ruda TPM kali ini adalah dalam momen mencari kuliner ya teman-teman di kota Tangerang Selatan. Tadi sudah kita mampir ke spot kuliner di bawah pohon rindang, yaitu di sekitar Puspitek Tangerang, kota Tangerang Selatan ya teman-teman. Nah, kita coba agak keluar sedikit dari kota Tangerang Selatan mengarah ke Bogor Kabupaten ya teman-teman. Jadi kota Tangerang Selatan itu secara demografi, iya betul, secara lokasi ya teman-teman. Lokasinya berada di perbatasan dengan Jawa Barat, dalam hal ini Kabupaten Bogor. Nah, Ruda TPM ini saat ini berada di bagian ujung dari kota Tangerang Selatan, mengarah ke Bogor, bisa ke arah kabupaten. Yang paling terdekat adalah Kabupaten Bogor ya teman-teman. Selanjutnya nanti berbatasan juga nanti dengan kota Bogornya sendiri ya teman-teman, setelah melewati area Kabupaten Bogor. Yang terdekat dengan kota Tangerang Selatan adalah Kabupaten Bogornya. Jadi Banten dan Jawa Barat ya, berbatasan melalui kota Tangerang Selatan. Nah, di depan sudah akan melewati, yaitu perbatasan Banten dan Jawa Barat, dalam hal ini kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Bogor. Nah, ini gapuranya di depan teman-teman. Ini sekitar mau zuhur ya teman-teman. Tadi kita sudah kulineran yang agak ringan, kita coba mencari kuliner yang agak berat, terutama untuk makan siang. Nah, ini sekarang perbatasannya ini teman-teman, ada portal, jadi wilayah jalan yang melewati Puspitek ini hanya untuk kendaraan kecil, jadi tidak digunakan lagi untuk kendaraan truk, bus. Sebelumnya memang merupakan jalan umum, namun direlokasi ke ring road yang berada di sebelah utara dari kawasan Puspitek. Ini suasana di area perkantoran Puspitek, jadi cukup luas ya teman-teman. Ini merupakan Silicon Valley-nya Indonesia versi pemerintah. Mungkin kalau di Amerika Silicon Valley-nya diisi oleh industri private sector ya teman-teman, industri digital, namun milik swasta. Kalau di Indonesia di sini yang Silicon Valley versi Indonesia adalah di Puspitek ini. Dulu didirikan pada era Orde Baru, di mana salah satu tokoh yang penting saat itu adalah Bapak B.J. Habibie. Jadi ada kawasan perumahannya, sekaligus itu juga ada area perkantorannya. Jadi cukup luas, mencakup beberapa desa di sekitar, dulu awalnya bukan kota Tangerang Selatan tapi merupakan Kabupaten Tangerang. Namun di tahun sekitar 2000-an dipecah atau dimekarkan menjadi kota Tangerang. Nah, ini kita sudah melewati area wilayah Kabupaten Bogor teman-teman. Apa yang mau kita cari di sekitar Kabupaten Bogor ini? Kita cari makan siang teman-teman. Dulu yang kita akan tuju ini adalah tempat sarapannya para goeser, para pesepeda yang berkegiatan biasanya di pagi hari. Dulu bukanya sebenarnya jam 7 sudah buka ya teman-teman. Jadi pas kegiatan goeser selesai sekitar pukul 8, mereka lalu makan siang atau makan pagi maksud saya, kulineran di rumah makan tersebut. Rumah makannya sebenarnya sudah mungkin generasi kedua ya teman-teman. Sebelumnya yang populer itu adalah generasi pertamanya, sepertinya sudah meninggal, dilanjutkan oleh generasi kedua. Nah, ini ring road yang dipergunakan sebagai jalur untuk truk dan bus ukuran besar ya. Merupakan ring road baru, di mana menggantikan jalur lama yang melewati perkantoran Puspitek. Jadi mereka forbidden untuk melewati kantor Puspitek yang truk-truk seperti ini ya teman-teman. Karena memang jalur ini dipergunakan oleh truk-truk besar, terutama pengangkut tanah ya teman-teman, dari arah Ciseeng
Kabupaten Bogor. Melewati Puspitek ini agak-agak cenderung bikin macet ya teman-teman, terutama di sekitar perempatan Muncul. Oleh karenanya direlokasi jalannya ke arah Ring Road di sebelah utara dari Puspitek agar mengurangi kepadatan di sekitar perkantoran Puspitek yang merupakan sebenarnya kawasan terbatas ya, kawasan penting terutama untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk juga teknologi terapan ya di Indonesia. Jadi cukup berbangga hati di mana kala itu Indonesia di masa pembangunan era Orde Baru sudah terpikirkan juga semacam kawasan Silicon Valley seperti hanya di US atau Amerika Serikat ya teman-teman. Pak Harto sudah berpikir jauh ke depan di masa itu yang mungkin hingga saat ini belum tergantikan ya, Silicon Valley milik Indonesia. Walaupun mungkin secara output kurang tahu persis ya kita sebenarnya apa yang dihasilkan, lebih ke mungkin bukan teknologi terapan, lebih ke ilmu pengetahuan dasar ya. Kalau yang saya amati, walaupun di situ ada BPPT waktu itu ya, ada LIVI, ada juga Batan ya teman-teman. Jadi ada 3 lembaga yang berada di kawasan Puspitek tersebut, yang sekarang sudah di merger, disatukan di era Pak Jokowi menjadi BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Kita akan sebentar lagi sampai teman-teman, namun kita melewati bagian jalan rusak. Nah ini kritikan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Area ini tidak pernah betul ya jalannya. Mohon segera diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sudah berganti gubernur, namun keadaannya tetap seperti halnya seperti saat ini, macet karena jalan rusak. Masukan dari UDA TPM untuk Pemprov Jawa Barat barangkali menyimak tayangan ini. Ruasnya tidak panjang sebenarnya bagian yang rusak, tapi menyebabkan kemacetan yang ya setiap hari seperti ini ya teman-teman. Padat, melewati bagian yang kurang lebih hanya 20 atau 15 meter ya, namun menyebabkan antrian. Nah teman-teman, area kuliner yang kita akan tuju sebenarnya hanya dia alone ya, standing alone gitu ya, stand alone, berdiri sendiri. Dia berada di sebelah kanan jalan, di area ruas jalan ini teman-teman. Namanya Rumah Makan Hajah Nunung. Hajah Nunung ini sepertinya adalah pendirinya, generasi pertama, sekarang sudah dikelola oleh putranya sepertinya ya. Namun makanannya yang unik apa? Tidak pernah berubah teman-teman, dari day by day-nya, dari hari ke hari. Ya makanannya kurang lebih itu ya yang tersaji. Jadi menunya tidak berganti-ganti ya teman-teman. Menunya sama, namun yang luar biasa apa? Para pengunjung sepertinya tidak pernah bosan untuk makan menu yang sama teman-teman. Jadi unik sekali. Menu andalan yang Ruda TPM sering coba adalah, sering makan maksudnya, sering konsumsi adalah gorengan, jenis gorengan ya teman-teman, yang menjadi salah satu teman makan dari nasi. Namun terdiri dari udang yang diberi tepung ya teman-teman, di semacam nanti kita lihat ya penampakannya. Dan itu menu lainnya juga tidak berubah teman-teman, ya itu saja, seperti halnya ada apa namanya, sayur asem, kemudian ada sop yang lainnya ya, kemudian ada juga yang unik adalah mentimun acar ya, acar mentimun berupa gelondongan gitu teman-teman. Itu yang unik juga, itu salah satunya. Kemudian ada telur gulung teman-teman. Jadi tidak banyak berubah, namun luar biasanya ya setelah jam 1, jam 2 pada setiap harinya itu makanan sudah habis teman-teman. Karena pembelinya selalu banyak ya teman-teman, terutama dari yang membawa kendaraan baik motor maupun mobil ya. Nah ini teman-teman, kita udah mau sampai. Nah kita mencari parkir. Lumayan ada parkirannya teman-teman. Jadi
Nah, kita ke kanan aja. Nah, kita sudah sampai. Kita akan langsung masuk ke dalam untuk memesan makanan. Tapi sistemnya prasmanan ya teman-teman, kita mengambil sendiri. Jadi tergantung kita sukanya apa. Dan cukup murah meriah teman-teman, ramah di kantong. Walaupun yang datang sebenarnya banyak juga yang dari kalangan yang membawa kendaraan ya teman-teman. Karena memang lokasinya agak berjauhan dengan pemukiman. Jadi praktis, yang datang ke sini harus membawa kendaraan. Karena transportasi umumnya juga sudah cukup jarang ya, antara Bogor, Tangerang ini sudah relatif transportasi publiknya sudah hampir punah ya teman-teman. Jadi agak berbeda dengan Jakarta yang transportasi publiknya semakin baik. Justru di pinggiran Bogor ini, di pinggiran Jakarta ini, transportasi publik seperti angkot ataupun bus malah punah ya, karena mereka tidak bisa meregenerasi dari angkutan tersebut. Jadi sudah pada tua ya angkutannya. Dan bahkan sebenarnya mungkin tidak layak untuk harus diperbaharui, harus diremajakan gitu ya teman-teman. Dan mungkin kalau bersaing juga dengan kendaraan pribadi. Alhasil kalau kita mau ke arah sini harus menggunakan mobil ataupun motor teman-teman. Nah, baik, kita tidak berlama-lama akan masuk ke dalam rumah makannya ya teman-teman. Sampai bertemu di dalam. Nah, ini teman-teman, saya sudah mengambil menu makanan. Ada telur gulung, ada acar dari timun, kemudian juga ada ini teman, udang ya, goreng udang, dan sambal berikut lalapan. Lalapan ini gratis teman-teman, minumnya juga gratis. Yang lainnya adalah ambil sendiri ya teman-teman. Menunya banyak nih, ada menu bar sebelah sana ya. Bisa diambil sendiri, nasinya sendiri diambil boleh secukupnya, kemudian pilihan menunya juga secukupnya. Ini suasananya. Nah, ini teman-teman, di depan ya ada tagnya, Rumah Makan Haja Nunung, Kampung Nagrol, KM1 Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Yuk kita coba ya teman-teman. Sederhana tapi ya bikin ketagihan ya teman-teman untuk datang lagi dan datang lagi. Nah, ini suasananya teman-teman di jalan raya antara Tangerang Selatan menuju ke Bogor ya teman-teman. Ada SPBU juga. Kita sudah selesai makan teman-teman. Tadi sudah dibayar dengan 3 menu, yaitu ada timun, kemudian acar mentimun, dan udang. Cukup, dan nasi 1 porsi. Cukup dibayar dengan 22.000 teman-teman. Tadi menggunakan uang 50.000, kembalian 28. Jadi cukup hemat ya teman-teman. Bila mana teman-teman mau melakukan perjalanan ke arah Bogor. Nah, ini ke kanan ke arah Bogor teman-teman. Ke kiri ke Tangerang Selatan. Bisa mampir di area ini. Dan kalau makan siang ramai sekali teman-teman. Sabtu Minggu juga demikian ya. Dia pas bulan Ramadan full 1 bulan dia libur ya teman-teman. Tidak buka. Jadi 1 bulan komit pada bulan Ramadan, Haja Nunung ini libur ya teman-teman.